Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Ice Today. Apa kabarnya hari ini Zila dan juga pemirsa? Baik sekali, Pram. Harus semangat ya. Semangat dong. Semangat dong. Ini meski di awal minggu, Betul. tapi harus tetap Pikir semangat masih lama ya. menuju weekend. Benar, karena semangat itu bukan pilihan, tapi keharusan. Nah, pemirsa, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya pemirsa, kami juga menghadirkan narasumber yang nantinya akan membahas terkait perkembangan proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki kali ini bersama saya Pram Senjaya. Dan saya Fazilah Kairisa. Inilah iNews Today selengkapnya. Nah ini kalau Pram selanjutnya nih, kalau ngikutin nggak informasi gitu ya, kemarin yang beberapa viral soal anak bocah 9 tahun ini yang mengemudikan mobil yang dibilang bawa kabur mobil. Nah, jadi itu polisi hingga kini tuh masih terus mengusut kasus kecelakaan lalu lintas di Kemang, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh seorang bocah berusia 9 tahun yang nekat mengemudikan mobil. Nah pemirsa, ini polisi memeriksa 4 orang saksi termasuk orang tua dari pelaku. Rumah mewah milik pemilik mobil SUV yang dibawa kabur bocah berusia 9 tahun terlihat sepi. Rumah pemilik mobil berada di Jalan Bangka, berjarak sekitar 3 km dari lokasi kecelakaan. Beberapa orang yang berada di sekitar garasi mobil enggan memberikan keterangan kepada awak media. Dari keterangan polisi, bocah tersebut nekat membawa mobil karena melihat kunci tertinggal di dalam kendaraan saat mobil sedang diparkir di halaman. Selain itu, polisi juga telah memeriksa saksi lainnya termasuk orang tua korban. Laka lantas yang terjadi di Kemang berawal dari mobil yang terparkir di depan halaman, kemudian ada kuncinya tertinggal di dalam mobil. Untuk pemilik lupa mencabut. Anak itu langsung naik ke mobil atau seperti apa? Nah, kemudian untuk anak tersebut langsung memasuki mobil, langsung mengendarai. Pada hari Sabtu lalu, seorang bocah diamankan warga karena membawa kabur mobil yang bukan miliknya. Mobil sempat menabrak beberapa kendaraan sebelum terhenti karena menabrak pembatas jalan di kawasan Kemang. Tim iNews melaporkan. Nah itu untuk para orang tua lebih hati-hati lagi kalau punya anak-anak yang penasaran pengen mengendarai mobil, belum waktunya jangan coba-coba. Itu kalau belum waktunya, nanti ada saatnya gitu ya mengendarai mobil gitu ya, kalau udah punya KTP, udah punya SIM, udah lulus uji nyetir, baru tuh boleh, terserah Tapi deh. sekarang banyak juga loh viral-viral sekarang di komplek-komplek perumahan, anak-anak dikasih sepeda listrik. Iya, sepeda Nah, listrik. itu juga berbahaya juga pemirsa. banyak tuh Pram, iya yang udah. Jangan sampai nih para orang tua nih lagi-lagi untuk anak-anak yang masih di bawah umur, belum punya SIM, apalagi belum punya KTP, jangan diperbolehkan untuk naik sepeda listrik karena selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan warga sekitar pengendara melintas. Benar, jadi harus ini ya, orang tua juga harus mantau ya gitu ya. Benar. Ya pemirsa, kita ke kasus viral lainnya. Ini polisi membongkar makam selebgram asal Medan yang tewas diduga akibat sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Nah ini meski belum ada tersangkanya, polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan untuk sedot lemak. Polisi terus mengusut kasus tewasnya selebgram asal Medan Ella Nanda Hasibuan usai sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Depok. Polisi membongkar makam korban untuk keperluan penyidikan. Ekshumasi atau pembongkaran dilaksanakan oleh tim forensik bidang kedokteran dan kesehatan Polda Sumatera Utara. Sebelumnya, selebgram asal Medan Ella Nandasari Boru Hasibuan meninggal akibat dugaan malpraktik di klinik kecantikan WSJ Beauty Depok. Dalam kasus ini, polisi memeriksa dokter yang menangani Ella Nandasari Hasibuan. Dari pemeriksaan awal, polisi menyebut pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Sementara itu, polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya, ya ada kejadian. Dan korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana.
Tim kuasa hukum klinik kecantikan juga mengklaim telah menjalani tindakan sesuai prosedur. Namun dalam prosesnya, korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Elanya baru nyampe hari ini. Hari itu juga, padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Hingga saat ini, belum ada tersangka dalam kasus tewasnya selebgram asal Medan. Namun polisi telah mengumpulkan bukti termasuk alat yang digunakan sedot lemak di klinik kecantikan Depok, Jawa Barat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Zila dan juga pemirsa, sebelumnya kan keluarga menolak ekshumasi atau menolak otopsi karena sudah damai dengan pihak klinik. Cuman karena kasus ini berulang di tahun 2023 juga pernah, di tahun ini kembali terjadi, sebenarnya harus diusut kembali. Jangan sampai nanti jatuh korban jiwa selanjutnya. Benar. Ada lagi orang-orang lain yang karena sedot lemak kemudian harus meregang nyawa. Sebenarnya pengawasan terhadap klinik-klinik ilegal ini kadang kan tidak berizin ya gitu ya. Betul, karena klinik biasa ya pertama. Kalau klinik pertama itu hanya boleh memberikan pelayanan medis biasa, nggak boleh sampai jadi nggak boleh sampai ada operasi ya, tindakan besar gitu ya. Jadi memang harus pengawasan terhadap klinik-klinik ini harus lebih ketat lagi. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Nah, kita ke informasi viral selanjutnya nih, kalau Pram ingat dan juga pemirsa gitu ya, beberapa waktu lalu ada pembersih kaca. Oh, itu orang yang nakutin sih sebenarnya. Iya, karena kita kalau jadi pengemudi takut gitu ya. Dimana tapi sekarang udah ditangkap gitu oleh Satpol PP Kota Bogor yang menangkap 3 orang pembersih kaca mobil yang kerap mangkal di lampu merah di Bogor, Jawa Barat. Nah, ini pemirsa, aksi pelaku ini viral juga pemirsa. Usai nekat meninggalkan busa sabun tanpa dibilas karena kesal tidak diberi uang. Sebel. Sebuah video aksi para pemuda melempar busa ke kaca mobil pengendara di Bogor viral di media sosial. Para pemuda tersebut diduga memberikan jasa membersihkan mobil di lampu merah, tepatnya di Simpang Semplak, Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat. Sontak busa tersebut menutupi kaca mobil hingga meresahkan pengendara. Aparat Satpol PP mendapat laporan, langsung datang ke lokasi dan mengamankan para pelaku. Untuk memberikan efek jera, ketiganya diberi hukuman fisik berupa push up. Mereka pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat. Dengan adanya kejadian kemarin, ataupun seperti yang merasa terganggu dengan kehadiran ataupun tingkah laku kita, sekali lagi saya tidak bermaksud seperti itu. Bagi pengguna mobil yang kemarin merasa terganggu dengan kehadiran kita di sini, kemarin bertiga, sekali lagi saya berminta maaf untuk pengendara mobil yang. Ketiga pelaku diketahui kerap beraksi ketika hujan, bahkan jika tidak diberi uang oleh pengendara, para pelaku langsung pergi dengan meninggalkan busa sabun di kaca mobil. Dan mereka kooperatif mengakui kesalahannya, akhirnya mereka kita amankan di kantor. Jadi kita kasih arahan bahwa tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dapat merugikan mereka atau merugikan masyarakat atau membuat masyarakat kurang nyaman. Jadi mereka juga, warga kita juga. Usai diberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatannya kembali, ketiga pemuda tersebut dilepaskan kembali. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya, mungkin maksudnya baik untuk memberikan jasa untuk membersihkan kaca mobil. Cuman kan nggak semua orang suka, senang mobilnya tiba-tiba didatangi sekelompok orang, disiram air, dibanjur. Takutnya kenapa-napa kan jadinya kan. Mungkin Pemkot Kota Bogor juga bisa memberikan lapangan pekerjaan nih. Benar. Buat tadi teman-teman di sana, tidak hanya dibina, cuma diberikan lapangan pekerjaan yang lain untuk tidak mengganggu warga sekitarnya. Iya, karena memang hal-hal yang kayak gini gitu ya, serupa kalau misalnya nggak cuma pembersih mobil ini ya gitu, beberapa kasus juga kayak pengemis yang maksa itu juga mengganggu banget. Iya, itu takut kan. Jadi buat kaca nggak? Iya, dan ini juga meresahkan masyarakat gitu. Kenapa harus dipaksa? Kita kan juga nggak mau pakai jasanya dia, itu kan hak kita juga gitu. Oh, belum. Ahmad Muzaki, jaksa penuntut umum dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan dengan terdakwa Ronald Tanur, hari ini mendatangi Gedung Pengadilan Negeri Surabaya.
Kedatangannya untuk menyerahkan surat pernyataan kasasi atas vonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Penyerahan akta pernyataan kasasi ini sekaligus menegaskan pernyataan jaksa untuk menempuh kasasi. Kasasi Pak ya? Nanti kasih tel ya? Iya, tapi benar daftar Pak ya? Kasasi Ronald Tanur kan ya? Nanti kasih tel ya? Nanti siang jadi Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki waktu selama 14 hari untuk mengirimkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Surabaya. Kejari Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal Ronald Tanur berpergian ke luar negeri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota DPR RI fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya, pemirsa, hari ini Rieke datang untuk mengawal kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang terdakwa pembunuhan dan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti. Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengawal proses kasasi kasus pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti. Rieke datang bersama timnya yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Justice for Dini Sera. Rieke berjanji akan terus mengawal kasus kematian Dini Sera hingga tercipta keadilan. Kita tidak ingin bahwa suatu kasus yang terindikasi kuat adanya suatu kejahatan yang luar biasa kemudian bisa bebas murni begitu dengan mengabaikan fakta persidangan, bukti indikasi diabaikannya fakta dan bukti persidangan dan juga hampir keseluruhan tuntutan jaksa penuntut umum tuh nggak dihitung sama sekali. Ini mungkin baru pertama kali nggak pasti kasus seperti ini, Pak? Tidak hanya mendatangi Kejati Jawa Timur, Rieke juga mendesak Komisi Yudisial untuk mengawasi kinerja hakim terkait vonis bebas Ronald Tanur. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, putusan bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera ini memicu kemarahan publik. Sementara PN Surabaya menyebut vonis bebas yang dijatuhkan hakim merupakan hal yang biasa. Putusan bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, memantik kemarahan publik. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dinilai janggal dan mencederai rasa keadilan. Nah, sekarang bebas. Tidak apa-apa, yang penting Tuhan yang buktikan. Gimana, Bang? Yang penting Tuhan yang bukti ada yang benar. Kejanggalan vonis bebas Ronald Tanur membuat sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor PN Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Sementara itu, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tuah Damanik selaku hakim ketua membantah kedatangannya terkait polemik vonis yang dijatuhkannya, melainkan hanya untuk silaturahmi. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh, silaturahmi ya Pak ya? Oh, ini karena PT itu teman saya satu angkatan. Pak, terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya tuh Mas. Oke, siap. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Menanggapi vonis yang menuai kritik dan kecaman masyarakat, Pengadilan Negeri Surabaya menegaskan tidak bisa menilai atau mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim karena melanggar kode etik. Ini adalah sesuatu yang biasa, biasa maksudnya bukan biasa, maksudnya bukan menyepelekan, artinya kita bereaksi ini karena memang tidak bisa menyampaikan, oh kami sudah melakukan pemeriksaan, oh kami seperti tuntutan-tuntutan masyarakat sekarang ya, kami sudah menonaktifkan, kami belum bisa. Karena yang melakukan tindakan itu adalah badan di atas kami. Kami ini satker yang terbawa, yang melakukan pemeriksaan, yang akan melakukan investigasi, atau yang melakukan nanti telah adalah badan pengawasan.
Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial. Pengadilan Negeri Surabaya tegaskan tak menyepelekan vonis bebas tersebut. Namun pihaknya tak punya wewenang atas vonis yang telah dijatuhkan majelis hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah ini pantas aja gimana nggak publik marah gitu ya. Karena keputusan hakim ini dinilai tidak bijaksana. Kenapa? Karena memang dari bukti-bukti yang ada, video-video yang ditampilkan, Rotano ini berbukti bersalah gitu membunuh kekasihnya. Ya tadi keselnya lagi pengadilan dari Humas Pengadilan Surabaya tadi mengatakan vonis bebas itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa kalau jangan sampai jadi biasa, bersalah, terbiasa, iya. apalagi untuk kasus kriminal seperti ini dibebas gitu aja. Ini banyak kasus-kasus nanti kedepannya masih banyak kasus-kasus lainnya nanti buat salah dibebaskan gitu aja. Kayaknya. Ini semoga upaya hukum selanjutnya yang dilakukan membuat atau menunjukkan titik cerah gitu ya. Keadilan seadil-adilnya ya. Dan masyarakat juga melek kok sekarang udah bisa melaporkan dan terima kasih buat Mbak Rike Diapitaloka yang selalu mengawal kasus ini. Langsung gitu sampai tuntas kasus ini. Yang pernah diam ya untuk masyarakat juga yang terkait kasus ini ya. Benar. Semangat Pram, semangat pemirsa. Nah kita ke kasus selanjutnya di mana keluarga almarhum Afif Maulana ini juga korban tewas diduga akibat dianiaya oknum polisi mengadu ke Komisi 3 DPR RI. Ya pemirsa, ini keluarga meminta polisi untuk mengotopsi ulang jenazah Afif dan menuntut pengusutan kasus secara transparan. Keluarga almarhum Afif Maulana bersama dengan LBH Padang mendatangi Komisi 3 DPR RI untuk meminta Polri mengatopsi ulang jenazah Afif. Rapat dengar pendapat umum pun digelar dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Keluarga menuntut agar kasus kematian Afif Maulana yang diduga akibat dianiaya oknum polisi segera diusut tuntas lantaran proses hukum selama sebulan terakhir dinilai tidak berjalan. Selain itu, pihak keluarga dan LBH Padang juga meminta dilibatkan saat proses ekshumasi. Perjuangan untuk keadilan Afif dan pengungkapan kebenaran ini masih panjang teman-teman. Ini baru langkah step berikutnya yang akan menentukan proses keadilan itu bagi Afif Maulana dan keluarganya. Dan kami akan terlibat aktif dalam proses ekshumasi ini. Di dalam forum ini saya meminta untuk Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia untuk segera mengupayakan ekshumasi dan kami dilibatkan prosesnya. Sementara, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Ya, kita minta dilakukan ekshumasi dan nanti kita kawal bareng-bareng, Bu. Ya, kita kawal bareng-bareng proses ekshumasi ini. Nanti kuasa hukum juga hadir ya dari mewakili pihak keluarga di sana. Teman-teman media juga bisa saksikan juga langsung proses ekshumasi ini. Adapun terkait persoalan lain kami tetap bisa menerima masukan dari kawan-kawan ya, lalu akan kami teruskan ke Polda seperti pengusutan perkara pokoknya ini dugaan peristiwa yang mengakibatkan tewasnya Afif ini persoalan apa? Kan sedang berlangsung dan belum ditutup. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi di Kota Padang, Sumatera Barat. Namun polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena tubuh Afif terdapat luka lebam hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ini kasus Afif Maulana juga kasus yang patut dikawal masyarakat luas ya. Karena juga cukup mencurigakan karena juga melibatkan katanya diduga dianiaya oknum polisi. Oknum polisi. Karena sampai sekarang kok belum berlanjut-lanjut juga ya. Dan kasusnya ini nggak transparan juga gitu ya Pram. Karena memang pada sejak bergulir kasus ini penanganan hukumnya jadi nggak jelas gitu loh. Terus jadi kasusnya juga jadi bias, nggak tahu. Dan bertele-tele, jangan sampai ini kasus seperti ini hilang begitu saja tanpa ada kejelasan dan tanpa keadilan. Itu yang bahaya, jangan dibiasakan seperti itu. Jadi semoga setelah melapor ke anggota DPR gitu ya, tadi juga kayak Mbak Rika yang telah mengawal kasusnya. Bisa terang benderang ya. Bisa terang benderang, anggota DPR juga bisa mengawal kasus ini dengan baik dan benar. Oke, pemirsa, Kepala BP2MI Beni Ramdhani ini kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait sosok inisial T yang disebut mengendalikan judi online di Indonesia. Namun pemirsa, dalam keterangannya Beni tidak bisa menyebutkan siapa sosok di balik inisial T tersebut.
Kepala BP2MI Beni Ramdhani untuk kedua kalinya diperiksa penyidik Bareskrim Polri terkait sosok T yang disebut mengendalikan judi online di Indonesia. Beni menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam dan dicecar 64 pertanyaan. Beni tidak banyak berkomentar usai menjalani pemeriksaan. Ia meminta awak media untuk menanyakan materi pemeriksaan ke penyidik. Gimana? Pokoknya gini, materi ya, itu di penyidik ke materi ya. Lain-lain no komen lah. Sementara kuasa hukum Beni, Petrus Celestinus, menyebut kliennya berharap kepolisian dapat menangkap dalang judi online di Indonesia. Pak Beni berharap supaya ada peningkatan penindakan hukumnya itu supaya menyeluruh gitu. Karena selama ini kan seperti yang kita baca di media, yang ditangkap, yang ditindak itu kan hanya kelas-kelas teri. Nah, hanya sekarang ini mencari sosok T itu kira-kira siapa. Pihak Bareskrim Polri menjelaskan, dalam pemeriksaan Beni tidak bisa menyebut siapa sosok T sebenarnya. Beni juga meralat beberapa keterangan yang telah disampaikan dalam pemeriksaan pertama. Kemudian hari ini dilanjutkan pemeriksaan, namun ada beberapa hal yang oleh yang bersangkutan dirubah pertanyaan di tanggal 23, yaitu terkait materi yang pertama menyampaikan. Kalau pada awal mulanya kemarin pada 23 Mei itu menyampaikan dari salah seorang ataupun korban pekerja migran yang dari Kamboja. Sekarang diralat bahwa info itu didapat dari saudara Joko Purwanto yang kebetulan yang bersangkutan adalah ketua BP2MI dari Serang dan saat ini sudah meninggal. Kemudian kami pertanyakan terkait inisial T. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Tak hanya mengubah keterangan awal, polisi juga menyebut Beni meminta maaf karena tidak mengetahui siapa sosok di balik inisial T. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah ini Pram, sosok T ini pengendali judi online di Indonesia ini masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya T ini ya? Sampai kemarin Tesi Kabul pelawak pun juga ikut klarifikasi karena namanya juga berinisial T kan ya. Jadi mau nggak mau karena mengganggu pekerjaannya juga, mau nggak mau harus klarifikasi. Jangan sampai nih Pak Beni nih dengan melemparkan inisial T, jadi orang-orang yang namanya T ini ketuduh-tuduh nih. Jadi ketuduh-tuduh. Yang setengah-setengah apa? Kasih informasi ya. Nah pemirsa, sebentar itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mendesak polisi segera temukan sosok T yang dimaksud itu. Di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan. Inilah pernyataan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, yang pertama kali mengungkap sosok berinisial T yang disebutnya sebagai pengendali judi online di Indonesia. Buntut pernyataannya tersebut, Beni pun telah diperiksa penyidik Bareskrim Polri untuk mendalami apa yang diketahuinya perihal sosok T. Beni mengaku telah memberikan nama lengkap serta latar belakang T kepada pihak kepolisian. Terkait gaduh sosok pengendali judi online berinisial T, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pun buka suara. Ia mendesak Bareskrim Polri segera mengungkap sosok tersebut agar publik tak terus menerka-nerka. Saya kira tidak, memang diungkap dalam sidang kabinet itu kan ada, bahwa ada pihak-pihak antara lain yang berinisial T. Ya, tentu sidang kabinet tidak menindaklanjuti sampai kepada. Nah sekarang kan sudah diungkap dan sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dipanggil gitu istilahnya. Tinggal ya ditindaklanjuti aja oleh Bareskrim. Seperti apa, siapa, T itu siapa, betul apa tidak. Nah itu supaya nanti dibikin lebih terang aja. Ya, karena ini sudah terbuka, semuanya sudah tahu, sudah dipublish, sudah dilaporkan kepada Bareskrim, tinggal Bareskrim menindaklanjuti. Kita harapkan nanti tidak lagi akan polemik, tidak lagi akan orang T itu siapa, T ini, T itu, kan bisa salah-salah itu kan. Jangan-jangan T ini, jangan-jangan T itu. Kan banyak nama T. Nah itu saya kira itu aja.
Sementara itu Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu perihal sosok berinisial T yang diungkap Benny Ramdhani. Ia enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum sepenuhnya kepada aparat yang berwenang. Kalau tanya inisial di sini, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi Siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya kalau T, saya masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Waduh, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Udahlah, pokoknya kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Saya Pramsney dan juga Zila. Pemirsa di Ayus Tawar untuk ISUD kali ini pemirsa di mana Bareskrim Mabes Polri akan periksa mantan terpidana kasus Vina dan juga Saka Tatal. Nah selain itu polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain menuntut pelaporan Aib dan Dede yang dianggap berikan kesaksian palsu. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam lagi terkait pemeriksaan mantan terpidana Saka Tatal terkait kesaksian palsu Aib dan Dede, kami sudah bersama dengan Bung Krisnamurti selaku kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi Bung Krisna. Selamat pagi Mas Pram, Mbak Zila. Terima kasih telah bergabung bersama kami di ISUD kali ini. Besok nih ada lagi nih, harusnya kemarin cuman diundur jadi besok. Ini gimana nih pemeriksaan Saka sebagai saksi dugaan kesaksian palsu Aib dan Dede? Rencananya apa? Sudah ada kesiapan kah dari Saka Tatal sendiri? Seperti apa kesiapannya? Pertama kami menyambut baik, artinya bahwa laporan yang dilaporkan oleh teman-teman ke Bareskrim terhadap kebohongan yang dilakukan Aib dan Dede direspon cepat oleh Bareskrim, sehingga biar kasus ini menjadi terungkap. Harusnya agendanya kemarin Senin, cuman karena ada berbagai kendala, akhirnya kita agendakan pemeriksaannya menjadi hari Rabu. Tentunya untuk Saka Tatal sangat siap sekali, terutama adalah Saka Tatal kan menjadi saksi atas keterangan Dede dan Aib ini. Peristiwanya apa sih yang terjadi di 2016? Karena secara langsung bahwa Saka Tatal juga nggak kenal dengan Aib dan Dede. Dari laporan Aib dan Dede ini kan menimbulkan jadi 7 terpidana termasuk Saka Tatal yang dihukum. Nah, peristiwa ini sementara Saka Tatal ketika 2016 dia tidak ada di tempat kejadian, dan peristiwa itu banyak yang menyaksikan bahwa Saka Tatal jam 6 bersama dengan mereka sampai bubar jam 1:30. Ada temannya motor
motornya rusak, dibawa ke bengkel, dan orang bengkel pun juga melakukan bersaksi. Cuman kesaksian-kesaksian yang diungkap di 2016 di peradilan sepertinya diabaikan oleh majelis hakim. Nah, karena perbuatan Dede dan Aib ini sehingga telah jaksa menjadikan ini peristiwa menjadi P21, sehingga dihukumlah 7 terpidana dengan hukuman seumur hidup dan Saka Tatal hukuman 8 tahun penjara. Tentunya pasti Saka Tatal akan membuka semuanya peristiwa itu terjadi seperti apa. Ketika BAP pun juga mereka diarahkan. Seperti yang diungkapkan Saka Tatal juga, kan Saka Tatal mengatakan dia disiksa, lalu dia pukuli gitu loh, bahkan dia disuruh minum air kencing, lalu dia kan diarahkan di dalam BAP-nya, dan dia nggak tahu peristiwa itu yang terjadi. Pasti dia akan ungkapkan kejadian peristiwa yang benar-benar terjadi di 2016 itu seperti apa gitu loh. Oke, berarti Saka Tatal dalam hal ini yakin gitu ya, dia akan membuka kasus ini secara terang benderang dan meyakini bahwa Saka Tatal tidak bersalah. Dan kita juga sempat dengar gitu ya pernyataan Saka Tatal di salah satu tayangan di YouTube gitu ya, bahwa akan melakukan sumpah banyucis gitu ya. Apa ini Bung maksudnya? Apa lebih sakti daripada sumpah pocong? Bisa dijelaskan Bung Krisna? Saya kemarin ada teman-teman juga bilang, kan menyambut sumpah pocong itu kan dari statementnya Rudiana. Lalu kami juga kemarin sudah mempersiapkan draft suratnya untuk mengundang Rudiana sama-sama dengan Saka Tatal. Kalau kita melakukan sumpah pocong, Rudiana mau melakukan sumpah pocong, ya Saka Tatal juga siap. Jadi kalau bisa kita sama-sama melakukan sumpah pocongnya. Karena itu kan statementnya Rudiana. Jadi kemarin kita akan mengirim surat sih kepada Rudiana mengundang dia untuk melakukan sumpah pocong. Oke, Bung Krisna, kalau kemarin kita saksikan juga di televisi nih Saka Tatal ini banyak sorotan dan terlihat lebih bersemangat nih. Untuk besok sendiri seperti apa nih kondisi psikologis Saka Tatal ya? Apakah karena besok harus berhadapan kembali dengan kepolisian? Seperti apa kondisinya saat ini, Bung Krisna? Dia semakin banyak yang terungkap. Di dalam peristiwa kita menjelang PK kemarin, ada timbulnya Widya dengan Mega, kan dia nongol tiba-tiba, lalu Dede mencabut keterangannya tiba-tiba, lalu Liga Akbar mencabut keterangannya tiba-tiba. Semuanya dicabut keterangannya ketika 2016. Nah, di dalam kesaksian peradilannya itu mereka mengungkapkan, saya pikir juga keterangannya Saka Tatal, awalnya Saka Tatal mengatakan dia dipukul, dia disiksa, dia disetrum, dia ini, saya pikir apa mungkin sih penyidik melakukan begini gitu loh, apakah mungkin? Tapi dengan pernyataannya Aldi kemarin ketika dia sidang di pengadilan, kita tanya dengan Aldi, apa peristiwa yang terjadi 2016? Kok cocok dengan Saka? Saya berkeyakinan bahwa Saka ini nggak bohong. Nah, semakin mantap yang timbul kan hari demi hari menuju PK, saya lihat Saka Tatal mentalitasnya semakin confident dan semakin membuat orang percaya bahwa kejadian 2016 apa yang dia katakan tuh benar. Jadi semakin saya lihat dia semakin oke kok, semakin mantap dia. Berarti bagus ya buat Saka ya, karena dia semakin confident gitu. Mentalnya ya, Iya, baik lagi. Oke. Tapi Bang, kalau soal bukti, apakah nanti ada bukti baru juga yang disajikan Bang dalam pemeriksaan untuk membantah semua omongannya Aib dan Dede ini? Karena dia posisinya sebagai saksi, dia kan juga tidak mengenal bahwa secara langsung dengan Dede dan Aib. Cuman kan lebih menggambarkan peristiwa 2016, kita lebih kepada konsen kepada Saka Tatalnya sendiri, bahwa Saka Tatal tidak berada di tempat itu waktu. Mungkin kita akan menunjukkan bukti-bukti yang terkait keberadaan Saka Tatal aja, bahwa di dalam peristiwa itu Saka Tatal tidak ada malam itu. Mungkin lebih mengarah ke sana aja. Oke, Bung Krisna, selain membawa bukti, apakah nanti kalau ada bocoran nggak Bung Krisna? Selain Saka Tatal ini siapa saja sih besok yang akan jadi saksi nih? Kalau buat kami dapat undangannya untuk Saka Tatal. Tapi pasti tentunya akan diperiksa oleh Barreskrim terkait menyangkut masalah peristiwa 2016 tuh siapa-siapa aja. Pasti semua akan diperiksa di dalam peristiwa itu. Ya, jadi kita akan melihat ke depan semakin terang dalam kasus ini. Apakah peristiwa 2016. Nah, terus lalu juga kita juga mau meluruskan sedikit bahwa ada gambaran di luar bahwa peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan ini digeser menjadi kecelakaan. Tidak, bahwa upaya lakukan PK ini kami menemukan bukti novum itu, syarat untuk PK adalah novum, bukti baru, kami temukan keterkaitan lebih cenderung kepada kecelakaan. Dan dulu pernah dirilis juga diumumkan oleh Polres Cirebon, yaitu Polsek Talun, bahwa pernah ada peristiwa terjadinya kecelakaan. Jadi kami lebih dominan bahwa fakta-fakta novum bukti yang kami dapat itu lebih kecenderungan kepada arah adanya
kecelakaan, bukan pembunuhan. Jadi kami tidak menggeser. Itulah peristiwa yang terjadi dalam PKP. Berarti untuk besok poin atau fokusnya gitu untuk membahas soal itu kali ya Bang ya, untuk bahwa kematian Vina dan Eki ini akibat kecelakaan bukan karena pembunuhan gitu ya Bang? Ya, bisa saja begitu. Bisa saja begitu. Oke, baik. Oke, baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan besok gitu ya. Tentunya akan dikawal langsung juga oleh Bung Krisna bagaimana nanti pemeriksaan Saka Tatal terhadap dengan Aep dan juga Deti. Terima kasih Bung Krisna Murty, kuasa hukum Saka Tatal bergabung di iNews. Terima kasih Mas Pram, Mbak Zila. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya pemirsa, sementara itu pemirsa kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas juga mengirimkan undangan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Nah ini tadi yang dibahas gitu ya, sumpah pocong ini. Nah undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong di kasus Vina. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya bohong. Di acara Saka Tatal, Farhad Abbas mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka? Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menduga Vina tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Nah selain itu pemirsa, menurutnya bisa jadi peristiwa ini berlangsung di 4 TKP bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif juga meyakini bahwa Vina dan Eki tewas ini karena dibunuh. Namun berbeda dengan Elsa, kuasa hukum Saka Tatal Krisna Murty menyebut tidak ada saksi yang melihat pembunuhan Vina dan Eki. Bahwa Eki dan Vina ini dibunuh, ya kita sependapat karena berdasarkan visum et repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan, yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemukan dekat jembatan layang tol Talun ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan di sini jelas dari hasil forensik
dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang waktu itu masih hidup, masih hidup dibawa ke rumah sakit, itu ada jahitan, ya, jahitan. Di sini dijelaskan di dalam visum pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan, 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul, setelah dibuka ada jaringan. Mungkin supaya bisa jelas, tunggu, bisa jelas ini saya kasih lihat fotonya ya, foto di mana ini ada, mana bisa kelihatan nggak, Mbak? Terlihat itu di sini jahitan ya, itu benda tajam. Terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam. Tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V. Ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa? Bahwa mereka ditangkap, mereka di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita pembunuhan, kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian bahwa ada 2205 itu Vina masih berkomunikasi dengan Widya. Lalu dia mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di polsek di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya, lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana, lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami semakin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada terjadinya pembunuhan pemerkosaan. Kembali lagi di iNews Center Jakarta bersama saya Fazila dan Pram masih di program iNews Today. Pemirsa, kita ke informasi di mana pada Pekan Hukum Indonesia ini melaporkan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin ke Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, pemirsa, Caimin dilaporkan ini usai membawa istrinya saat bertugas menjadi tim pengawas haji pada tahun ini. Muhaimin Iskandar atau dikenal dengan Caimin pada tahun ini mengemban tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2024. Caimin diduga melanggar tugas lantaran membawa serta istrinya Rustini Murtado. Dugaan pelanggaran tugas ini dilaporkan Padepokan Hukum Indonesia ke Mahkamah Kehormatan DPR. PHI menilai Caimin telah melanggar etika dengan membawa serta istri saat menjalankan tugas sebagai tim puas DPR dan berpotensi menghamburkan anggaran negara. Selain itu dalam laporannya, PHI juga menyebut bahwa Caimin juga menggunakan visa penyelenggaraan haji dan bukan visa jemaah haji untuk kepentingan pribadi. Laporkan siapa sih? Wakil Ketua DPR. Kenapa Mas kok bisa dilaporin ini? Ya, ada indikasi penyalahgunaan. Dari mana indikasinya? Indikasinya ya, mengikutsertakan istrinya dalam pembunuhan. Siapa nama istrinya? Rustini Murtado. Rustini Murtado. Tim MKD DPR RI terlebih dahulu akan mempelajari laporan itu sebelum menindaklanjuti lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN tahun 2025. Jokowi berharap RAPBN 2025 dapat mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi berharap RAPBN 2025 bisa mengakomodasi seluruh program Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan baik. Namun, Jokowi mengingatkan agar waspada terhadap risiko perlambatan ekonomi dunia yang mempengaruhi kebijakan suku bunga dan panasnya suhu geopolitik. APBN 2025 ini mengakomodasi semua program Presiden terpilih, tapi yang paling penting waspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, juga yang berkaitan dengan memanasnya geopolitik. Pemerintah Joko Widodo saat ini dalam masa transisi ke administrasi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi prioritas utama RAPBN 2025 adalah jumlah anggaran makanan bergizi sebesar 71 triliun rupiah yang disepakati pemerintah saat ini dan pemerintah ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Desakmade Rita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabila berhasil lolos ke perempat final panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Nah pemirsa, catatan ini menjaga peluang Indonesia meraih medali cabang olahraga panjat tebing. Ya pemirsa, Desakmade tampil bagus di sesi kualifikasi dan eliminasi menuju perempat final. Catatan waktu Desakmade juga makin meningkat. Pada momen terakhir, Desakmade mencatat waktu 6,385 detik. Sedangkan Rajia kalah di babak eliminasi menuju perempat final. Ia kalah dari atlet Spanyol Leslie Adriana Romero Perez. Walaupun kalah dari lawan, Rajia masih berhak lolos ke babak perempat final karena mencatatkan waktu terbaik di jajaran atlet-atlet yang kalah di babak eliminasi. Desakmade dan Rajia masih menjaga peluang meraih medali jika mereka lolos dari perempat final yang akan dipertandingkan pada Rabu waktu setempat. Kebayang nggak tuh? Cepet banget, itu nggak ditarik loh pemirsa. Sekuat itu loh. Dan semangat ya ini masuk perempat final, kita tunggu ya semoga semangat. Indonesia mengharumkan nama baiknya ya. Indonesia ya. Amin, amin, amin. Amin. Nah pemirsa, di ganda putra, bulu tangkis Indonesia juga Fajar Alfian dan Muhammad Rian Adrianto ini tiba di tanah air usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Nah keduanya bungkam ketika diminta keterangan oleh awak media. Ganda putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tiba di tanah air pada Senin sore melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten usai berjuang di Olimpiade Paris 2024. Mereka tiba bersama atlet dayung Indonesia, Lamemo. Kedatangan mereka disambut perwakilan NOC Indonesia, Kemenpora, serta Federasi. Perwakilan NOC Indonesia Richard Sambera dalam sambutannya mengapresiasi perjuangan para atlet yang membela merah putih di Paris. Kami selaku NOC, selaku Kemenpora dan Federasi juga tentunya memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kalian, bagi atlet-atlet yang telah memberikan semua upayanya dalam kejayaan merah putih di sana. Sementara itu selama prosesi Fajar Rian memilih bungkam, bahkan setelah proses penyambutan, ganda putra Indonesia langsung meninggalkan bandara.
Langkah Fajaria sendiri terhenti di perempat final Olimpiade Paris 2024 dan membuat mereka harus angkat koper lebih cepat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.